Maka berapa dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil syadid, orang lain mentautsik rawi ini, dia menjarahnya atau menjarah tanpa sebab, menjarah tanpa alasan. Maka ketahuilah ya ibadallah, semua kita adalah manusia, dan manusia tidak luput dari kesalahan. Namun jika kemudian kita salah, dan dari segi kesalahan bukan dari usul sunnah, usul akidah ahli sunnah, melaksanakan sesuatu kemudian kita dibid'ahkan, ini bid'ah. Melaksanakan sesuatu kemudian dihizbikan, si fulan hizbi, keluar dari daerah salaf, si fulan bahkan dikafirkan. Maka permasalahan seperti ini butuh kepada dhawabit. Tidak orang yang tidak sesuai dengan manhajnya dari permasalahan sunnah, dia dengan dalil menganggap ini sunnah, dan yang lainnya mungkin tahu dalil atau tidak tahu dalil tapi dia mengatakan bukan sunnah, maka tidak pantas untuk mengatakan kepada saudaranya bid'ah atau mubtadi' atau sesat, dhalun mudil, menyesatkan, atau kafir atau musyrik. Maka semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu jika kita kembali kepada ulama, idza raja'na ila ulama'i ahli jarhi wa ta'dil fanajid minhum mutasyaddid wa minhum mutasahil wa minhum mu'tadil. Kita dapati mereka ada yang sangat keras penjarahannya, berlebihan, menyebutkan fulan bid'ah padahal dia ahli sunnah, karena melaksanakan sesuatu yang dipandang menurut dia tidak pantas, hanya sekedar tidak pantas, atau menurut dia mungkin bid'ah padahal dalilnya ada sunnah. Karena kejahilan dan ketidaktahuan ilmu, maka ikhtilaf seperti ini bagi orang-orang ahlu jarhi wa ta'dil itu jarang. Dan juga al-mutasahil, di mana dia selalu memuji padahal rawi ini sudah dijarah, walakin mutasahil fi at-tawthiq. Ahlul bilad qad arafu ala annahu mumayyi fi da'wah wa anta ya syekh kif ana ara ala annahu tayyib, ana ara ala annahu khairun insyaallah, aham syekh ana atamasya ila Indonesia ma yasluh hada. Fa idan ahlul bilad aula, bal alim ulama qad jarahahu bisyadid wa hadzal jarah mufassar. Fa idan kama hada labudda an na'tabir, fa labudda an ta'rifu kadzalik haula al ulama ahlu jarhi wa ta'dil khosatan al mu'tadilin, terutama orang-orang yang ucapannya mu'tadil, ucapannya insaf. Maka mereka dalam permasalahan jarh wa ta'dil harus terpenuhi syarat-syarat. Fala budda likulil jarih walil mu'addil amanah, laisa kullu syai yu'addil, aham syai hasal min asyahwah, aham syai hasal min manafi', wa kadzalika laisa hunaka yujarrih wa yujarrih, aham syai hasal min manafi' fi da'wah mathalan. Fa idan la budda bi syarat ikhlas lillah. Maka orang-orang yang sibuk dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil harus hati-hati dalam menjarah dan menta'dil. Pertama, dia ikhlas. Kenapa dia mengatakan si fulan demikian dan demikian? Karena ikhlas. Kenapa dia ribut mengatakan orang-orang roja demikian atau orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan demikian, disebutkan kesalahannya, atau dakwah Jama'atut Tabligh Ikhwanil Muslimin disebutkan kesalahan mereka? Karena ikhlas. Jika dia diam, bagaimana manusia akan selamat dari fitnahnya? Maka yang pertama adalah ikhlas. Untuk siapa dia berbicara? Meskipun temannya sendiri
Jika sudah iqamatil hujjah dan salah, maka dia berbicara ikhlas karena Allah. Idan asyartul awal lil jarih wal muaddil ikhlas lillah. Wa amru tsani az-zuhud al-wara'. Dia takut kepada Allah dari apa yang dia ucapkan. Maka tidak serampangan menulis ataupun menjarah di mimbar ataupun di dalam tulisan, apalagi di zaman now, di tulisan status ataupun di Twitter ataupun di Telegram. Maka itu semuanya nanti akan menjadi petaka bagi dirinya. Berbicara tanpa hujjah, maka berapa orang membaca dari statusnya ataupun Facebooknya ataupun Twitternya, maka dibawa dan digiring kepada ucapan mendiskreditkan saudaranya. Betapa dari ghibah yang dia lakukan menyebar dalam 1 detik, dalam 24 jam, dalam 1 hari. Berapa orang yang membacanya dan masuk kepadanya ghibah, maka orang yang digibahi ini akan mendapatkan pahala-pahala dari dia. Maka az-zuhud wal wara'. Syarat yang kedua, dia harus wara'. Di saat dia menjadi ahli jarhi wa ta'dil, setelah ikhlas tadi untuk Allah juga wara'. Takut kepada Allah dari ucapannya. Karena akan menjadi bumerang baginya. Orang akan menjauhi dari apa-apa yang dia jarah dari orang tersebut. Maka kalau dia tidak wara', akan berlebihan dan akan menyebutkan perkara-perkara yang tidak pantas, maka semua orang akan mengikutinya dan dia akan mendapatkan bumerang dari hasil ucapannya. Maka dia akan mendapatkan dosa yang banyak. Kemudian perkara yang ketiga, disadari bahwa itu adalah ibadah. Mataktubun wala syai'. Maka itu adalah ibadah. Mana dalil ibadah? Pertama Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka wajib bagi setiap kaum untuk menegakkan hujjah-hujjah, menjadi dia itu pembawa jarah wa ta'dil, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa syahiduna wal takun minkum. Wajib atas kalian. Idan labudda minkum nasihun amin wa naqidul basir li ajli ad-din. Kama dzakarna wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Maka mereka orang-orang yang beruntung. Wa kadzalika fil ahadits katsirah minha kama jaa fi Muslim an Jarir ibni Abdullah qala Jarir bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Maka aku membaiat Nabi, maknanya perkara yang wajib. Untuk apa? Melaksanakan salat, membayar zakat, wa nushi likulli muslim, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wa kadzalika fi riwayat Muslim an Tamim ibni Aus ad-Dari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Maka berikanlah nasihat kepada siapa saja, kepada para ulama dan juga kepada orang-orang yang awam.
Maka dari 3 pendalilan ini dari Al-Quran dan hadis menjadi pendalilan bagi kita kenapa kok Syekh kami Muqbil menjarah fulan. Limada qala Syekhuna Muqbil ala Zindani kada wa kada wa ala Abdul Majid Ar-Raimi Rais Jam'iyah Al-Hakamah wa Jam'iyatil Ihsan Az-Zindani bikalami su ungdur al-an al-Yaman mudammar bisabab Az-Zindani Ikhwanil Muslimin. Yaman hancur dikarenakan dakwah Ikhwanil Muslimin. Mereka keluar dari pemimpin mereka. Irhal ya Ali, kursi tahta qaddahal wa ila akhir. Fahada bisabab Ikhwanil Muslimin wa min ru'usihim Zindani. Fa ayyamul awal Syekhuna Muqbil jarahahu likay yubaidunan nas minaz Zindani. Falamma tuwfiya Syekhuna yamur sanawat asra sinin alfain asyarah bada fitnah Ikhwanil Muslimin. Setelah meninggal Syekh Muqbil 10 tahun mulailah Ikhwanil Muslimin bangkit dan mereka menurunkan dengan kudeta membuat bom. Di salat Jumat dibom Presiden Yaman. Alhamdulillah bisa hidup. Masih bisa hidup. Dibuat bom khutbah Jumat. Siapa yang buat? Ikhwanil Muslimin. Muslim. Namanya Ikhwanul Muslimin, persaudaraan Muslim, tapi buat bom. Persaudaraan atau teror, seperti itu keadaannya. Dengan kudeta tidak mempan. Ya sudah, dengan melaksanakan demo-demo di mana-mana. Dan ini akhirnya menurunkan dia. Setelah turun Ali Abdullah Saleh, maka Yaman menjadi gunjang ganjing sampai this time perang saudara dikuasai oleh Syiah, Al-Houthi dan seterusnya. Maka kesimpulannya dari 3 dalil tadi, kenapa para masyayikh ahlu sunnah yubaidunan nas min du'atisu, ataupun para rawi-rawi hadis menjauhkan dari para rawi-rawi pendusta, matrukul hadis, dhaiful hadis. Kenapa? Karena 3 amanah tadi. Awalan al-amr bidzalik wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa kadzalika ad-dinu nasihah wa kadzalika bay'atu Rasulullah ala an-nus likulli muslim. Maka para ulama ahlu jarhi wa ta'dil melihat ini menyebabkan dia harus berbicara karena tidak ada orang yang berbicara. Berapa banyak kesesatan Ikhwanil Muslimin dan orang diam. Betapa banyak kesesatan Jama'atut Tabligh dan orang diam. Betapa tamayuknya, berlemah lembutnya orang-orang Roja dan Asururiyah dan yayasan dari Ihya Uturos, pengikutnya banyak. Maka semuanya diam. Lalu bagaimana dengan ayat tadi? Jadikanlah di antara kalian amirun bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ad-dinu nasihah. Bayatu Rasulullah ala an-nusah likulli muslim. Amalan min hadhihi al-adillah. Maka mengamalkan aplikasi dari dalil-dalil tadi, berbicaralah ulama ahlu sunnah untuk kemaslahatan agama ini dan menyelamatkan manusia dari kebid'ahan dan dari kesesatan. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad ahlu jarhi wa ta'dil di saat terus melaksanakan ucapan-ucapan si fulan dhaif hadisnya, para rawi-rawi di zamannya, si fulan jangan duduk dengannya karena pemikirannya menyimpang, dan mendakwahkan misalnya Al-Quran kalamullah, yang tidak mengatakan Al-Quran kalamullah maka dia sesat. Maka ditanya oleh kaum muslimin, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad Abu Abdillah, ila mata tatakalam ala nas, sampai kapan kamu menjarah manusia? Si fulan dhaif dari hadis, atau si fulan Jahmi, atau si fulan Mu'tazili, atau si fulan tidak sesuai dengan sunnah karena mengatakan Al-Quran makhluk.
Maka sampai kapan kamu melaksanakan jarh wa ta'dil? Mada yaqul? Idza sakatta anta wa sakattu ana, fa kaifa an-nas ya'riful